AI lagi. Apa hubungannya dengan saya? Saya kan tidak kerja di bidang teknologi. AI terasa masih jauh deh, walaupun sekarang semua orang nyoba-nyoba bicara tentang ChatGPT dan karena itu AI-nya meledak ya. Nanti dulu loh. Ya teman-teman, Insight Learners, Insight Leaders, selamat datang kembali dengan hurrah by Raka Baru, channelnya dari Insight Web Academy. Sebenarnya kalau kita bicara tentang AI itu udah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita tidak trust. Paling gampang deh, kita semuanya pasti pernah coba pakai Google Map, pakai Waze untuk menunjukkan jalannya di dalamnya. Teman-teman mungkin kalau punya handphone baik Android maupun iPhone mungkin pernah coba dengan voice assistant ya, kita ngomong dia melakukan sesuatu. Pernah nyoba mungkin dictation, kita ngomong dia ngetik sendiri. Translation itu yang voice recognition ya. Atau ini kalau kita lihat nih iPhone nih di sini, kalau saya pernah nyoba dengan kan pakai Face ID ya, dia bisa kenalin muka kita kan. Ini semuanya belakangnya AI loh. Dan sekarang kalau ada istilah yang namanya AI effect. AI effect itu adalah teknologi AI yang sekarang itu kita udah ngerasa ini kayaknya udah bukan AI lagi, udah nggak wow gitu loh. Nah tadi kalau contohnya yang saya coba pakai ya, face recognition, mengenalin wajah. Ini saya masih ingat banget tahun 1993. Sewaktu saya masih mahasiswa kuliah di Jerman, waktu itu saya pernah terlibat di beberapa proyek penelitian AI di universitas. Sebagai mahasiswa asisten lah yang bagian angkat-angkat di sananya. Yang saya pernah ikut waktu itu adalah proyek penelitian untuk kalau di psikologi, experimental psychology, cognitive psychology, kemudian waktu itu temanya adalah face recognition. Bagaimana kita melakukan eksperimen dengan orang, dengan manusia, untuk bisa ngerti bagaimana sih prosesnya dia untuk bisa tahu kalau ngelihat wajah, bahwa wajah ini adalah teman saya, dan teman saya ini punya sifat ABC, dan dia ini namanya adalah ini gitu. Nah itu kita, nah nanti dari prosesnya ini, itu nanti yang akan menjadi panduan untuk membuat suatu program tentang face recognition. Waktu itu masih temanya tentang itu. Yang kedua, proyek yang saya pernah ikut bekerja waktu itu, yang AI itu berarti kita mau coba mengerti caranya manusia memecahkan permasalahan. Waktu itu kita belajar tentang yang namanya expert interview. Bagaimana kita menginterview seorang expert, kemudian bisa membuat bagan cara berpikirnya dia, caranya dia menyelesaikan permasalahan yang nanti akan bisa didigitalisasi. Karena waktu itu temanya, kalau kita bicara tentang AI, salah satu yang sebagai contoh hasil, itu adalah seberapa jauh sih komputer bisa ngalahin manusia. Seberapa jauh sih komputer bisa mengalahkan dokternya waktu itu. Waktu itu saya ingat tahun 1993 itu ya. Kalau kita bandingkan kekuatan komputer untuk memproses sebuah data ya. Tahun 2020, kalau kita di tahun 2020 itu pakai satu komputer, itu computing powernya seakan-akan di tahun 1993 waktu saya sebagai mahasiswa mengerjakan proyek-proyek AI, itu seakan-akan hampir 500.000 komputer. Coba bayangkan bedanya ya. 1 banding 500.000, nggak kira-kira. Nah itu yang kalau di video kita yang paham AI itu kan ada cerita tentang milestone-nya. Itu yang membuyarkan AI fase winter slave yang kedua untuk naik tingkat nih ke berikutnya. Zaman AI berikutnya yang dengan tenaga komputer power yang gila-gila nih. Seakan-akan 500.000 dibandingkan tahun 1993. Dan sekarang ada yang namanya cloud computing, berarti tenaganya komputer PC digandeng-gandengkan itu menjadi satu tenaga yang luar biasa juga. Nah ini yang membuat dunia AI itu masuk ke taraf berikutnya. Ini yang kita ngomong sebagai cloud computing ya, komputer yang disambung-sambung, yang memungkinkan adanya machine learning, yang memungkinkan adanya istilahnya deep learning. Nah itu bisa lihat di video kita satunya ya, menerangkan tentang machine learning itu apa, deep learning apa, ada supervised learning, ada unsupervised, semi-supervised learning, beberapa istilahnya.
Ini semuanya computing power yang luar biasa ya. Ini yang masuk ke dalam generasi yang sekarang kita lagi banyak bicara nih, generative AI. Generative AI itu apa? Ini ChatGPT itu. AI yang bisa memproduksi sesuatu, yang kita bisa ngelihat dia membuat sesuatu nih. Baik itu adalah teks, bisa gambar. Kita ngomong sesuatu, kita ngetik sesuatu, dia membuat gambar. Misalnya yang terkenal itu ada DALL-E ya. Kalau yang kita suruh dia ngetik menjadi asisten, itu kan yang namanya ChatGPT ya di dalamnya. Maupun membuat video, membuat voice. Nah ini yang kita bilang eranya yang sekarang, bukan sekarang ini dalam artian 3 bulan terakhir ini. Ini yang kita ngomong sebagai eranya generative AI. Pada prinsipnya, AI itu kan kita ngomong bahwa kemampuan kayak komputer atau teknik yang bisa menyamain atau meniru kemampuannya manusia ya, problem solving capability-nya. Zamannya saya masih kerja, masih sekolah dan ikut di beberapa proyek penelitian di sana, AI-nya masih ke dalam taraf kayak nggak sampai kayak kita diskusi, oh ya manusia itu akan kalah ya. Walaupun waktu itu kan di video kita sempat bilang ya, IBM main catur, ternyata bisa juga loh komputer mengalahkan manusia ya di dalamnya. Tapi sekarang kalau kita melihat ya ChatGPT, sebenarnya kalau kita dengar-dengar dari orang-orang yang jago AI, rata-rata sih bilang secara teknikal ChatGPT itu nggak terlalu wow. Terus terang saya pribadi, waktu saya nyoba ChatGPT pertama kali, saya nggak kayak wow kayak sesuatu yang ini ya. Walaupun saya bisa kebayang ChatGPT itu, wah ini pinter banget ya. Tapi nggak sampai gimana ya. Karena kalau kita ngerti ya, kayak misalnya saya banyak bermain di online assessment, psychological online assessment. Itu kan kita juga akan cukup kaget bahwa orang kita dites, kita ngisi kuesioner, habis itu keluar suatu laporan yang seakan-akan itu diketik sama orang loh gaya bahasanya. Nah itu kan yang membuat ChatGPT jadi kayak wow gitu kan di dalamnya. Di sini. Jadi generative AI itu yang ceritanya memproduksi sesuatu. Contohnya adalah ChatGPT kalau berbahasa teks, kemudian ada DALL-E, itu kan yang gambar, kemudian ada yang video, ada yang voice ya di dalamnya. Generative AI. Pelan-pelan mungkin teman-teman juga dengar ya. Kita pelan-pelan mulai agak takut nih banyak diskusinya karena generative AI, apa yang dikerjakan oleh ChatGPT, itu kan yang mengarah kepada yang kayak ini ya, general language processing ya, general AI. Yang berarti kan dia biasanya AI yang kita kenal itu kan lebih pada narrowing ya, untuk suatu purpose tertentu. Dan di purpose ini dia bisa menang. Tapi kalau ChatGPT itu kan dia menguasai semua topik ya. Dan itu yang mengejutkan orang loh. Dan orang mulai bicara tentang super intelligent, ada istilah super intelligent. Yang kurang lebih kadang-kadang orang bicara dengan istilah singularity atau dengan istilah AGI ini, Artificial General Intelligence. Nah ini yang ditakutin. Mungkin teman-teman sempat melihat film, kalau zamannya saya yang terkenal itu kan Terminator ya. Tapi juga cukup banyak kan film-film yang menunjukkan bagaimana robot menguasai manusia. Ini yang ditakutin. Karena kalau kita ngambil dasarnya dari periode setelah Second Winter Sleep, yang kita sebut periodenya machine learning, kemudian deep learning, itu kan prinsipnya adalah komputer ini ceritanya bisa belajar sendiri ya. Dia bisa belajar sendiri untuk menguasai sesuatu. Sekarang kan semua orang bicaranya ini bagaimana melatih suatu sistem komputer supaya dia ini bisa mengerti sesuatu. Mengerti sesuatunya, apa yang ditunjukkan dengan ChatGPT itu kan luar biasa ya. Wow. Kan banyak tes tuh, dites tes sekolah mana, tes reasoning, tes apa, selalu mengalahkan manusia sehingga orang bilang, wah ini khawatir akan terjadi seperti yang di film-film science fiction. Nah ini kita bicara tentang Artificial General Intelligence. Ya, jadi kalau kita ngelihat ya perkembangannya AI, sejak ChatGPT di launch di bulan November, kemudian adanya perang AI dalam beberapa minggu terakhir ini, mulai dari Microsoft menyerang Google Search, menyerang search engine-nya Google, kemudian masuk ke level berikutnya dengan Microsoft 365. Ini orang mulai khawatir nih dengan yang disebut dengan
tadi saya sebutkan ya, AGI, kemudian super intelligence, singularity. Ini kemajuannya AI ini apa tidak berbahaya untuk kemanusiaan? Apakah tidak berbahaya untuk penyalahgunaan? Memang ada gunanya yang terlihat, memang ada bahayanya yang juga perlu kita sadarin, perlu kita awasin, perlu kita antisipasi. Tapi ya itu sepertinya tema baru lagi deh. Nah, nanti saya akan cerita, ngajak-ngajak teman-teman untuk diskusi. Boleh tulis di komen. Nanti kita bahas bersama di video berikutnya. Thank you.